Akhir-akhir ini kalian pasti jarang banget kan lihat aku panen-panen sayuran di greenhouse lagi. Bisa lihat sendiri dong kondisi greenhouse aku yang sekarang ini guys, atapnya jebol. Terus banyak banget rumputan yang tumbuh. Untuk rumputnya sebenarnya 3 minggu yang lalu tuh udah aku beresin, udah rapih ya. Udah olah lahan lagi dikasih kohe. Nah sambil nunggu bibit yang aku semai tumbuh, biarin dulu dong. Tapi ternyata rumputnya memang sesubur itu. Jadi ya udah nih kami bersihkan ulang dan dicangkul lagi. Sebenarnya untuk plastik UV-nya itu udah aku beliin dari sebelum lebaran. Tapi karena berbagai kesibukan yang lebih sibuk daripada anggota DPR, akhirnya belum sempat dipasang sampai sekarang. Bukannya so sibuk ya, karena emang alhamdulillah banyak yang harus dikerjain gitu loh. Jadi istilah kata bahuni nih nggak nutut. Selain itu di tempat aku tuh curah hujan masih cukup tinggi. Siang dikit baru juga mulai nyabutin rumput, hujan udah turun duluan. Jujur sedih banget ya. Makanya untuk sekarang ini aku niatkan lagi untuk mulai tanam-tanam sayuran dan semoga beberapa bulan ke depan aku bisa panen-panen lagi. Karena udah kangen banget guys. Dan untuk nutrisi tanaman aku tetap aku percayakan sama Infam karena udah terbukti kualitasnya dengan kandungan yang 100% organik dilengkapi dengan unsur makro dan mikro yang dibutuhkan tanaman. Jadi membuat tanaman aku tuh makin subur. Selain itu karena dia organik jadi tidak merusak kualitas tanah. Udah ya, untuk yang suka berkebun dan mau tanamannya tumbuh lebih subur, percayakan aja sama Infam. Ini dia bumbu rahasianya yang bikin rujak atau salad Thailand ala-alaku jadi enak banget guys. Nah seperti yang aku bilang kalau ini ala-alaku, bahannya juga menyesuaikan sama yang ada di kampung. Jadi jangan heran kalau kalian lihat ini nggak sama seperti biasanya ya guys. Dan si katesnya tadi bisa dicincang atau diparut kasar aja. Biasanya aku tumbuk bumbunya sampai komplit dulu baru masukkan bahan-bahan lainnya ini. Tapi kali ini aku selang-seling aja guys, ngasal. Yang penting tercampur rata nanti. Salah satu rasa enaknya menurut aku sih karena bahannya masih cukup segar. Dan ini dia aku aduk sampai rata. Racikan pertama kita udah selesai, ini aku mau pindahin ke wadah piring. Nah terakhir ini aku kasih bumbu tambahan yang bakal bikin rasanya lebih gurih dan enak. Ini bumbu aku nemu ada ibu-ibu jual di pasar dan katanya ini enak banget dicampur sama rujak. Dan pas aku cobain emang seenak itu guys. Buat kalian pecinta udang tapi ya, karena itu adalah petis udang. Untuk bahan dasar lainnya bisa cek di video sebelumnya. Dan salah satu yang gak boleh di skip di sini menurut aku adalah daun seledrinya karena itu bikin aromanya jadi seger banget. Jadi kalau bisa didefinisi enaknya ini seger, pedas, asam, gurih. Kalau kata orang Thailand sih, rujak roy mak, elai. Gara-gara ngidam pengen makan rujak satu ini sampai rela hujan-hujanan ngumpulin bahannya guys. Bisa dibilang ini di luar prediksi kita kalau ternyata seharian ini bakal hujan ditemani dengan angin kencang juga sampai si pohon kates kita ini rebah guys. Tapi ada bagusnya juga, jadi aku nggak perlu jolok buahnya lagi kayak si petai satu ini. Karena kebetulan hari ini aku lagi pengen makan yang pedas-pedas kayak ngerujak gitu atau salad Thailand ala-ala aku kemarin. Dan kali ini aku udah upgrade bumbunya ke yang lebih enak lagi. Ini perbahanannya udah terkumpul semua, lanjut aku mau cuci dulu. Berharap ini hujan bakal reda, tapi kok malah tambah deras ya. Makin jadi lainnya aku mau makan yang kuah-kuah pedas. Jadi rujaknya nanti pengen aku kasih kuah sedikit. Terus ini pakai udang juga aku rebus dulu karena aku nggak bisa makan yang mentah-mentah gitu guys. Dan ini dia nih tambahan bumbunya yang bakal bikin rasanya tambah enak. Itu aku nemu ada ibu-ibu jual di pasar namanya petis udang dan aku udah coba emang seenak itu guys. Kita lanjut di part 2. Definisi masak apa aja di ladang selalu terasa nikmat meskipun menu seadanya direbus-rebus kayak gini aja guys. Nah ini masih lanjutan cerita kita di part sebelumnya, panen daun labu dan persayuran lain di sekitar pondok. Dan ini aku mau bikin lalapan aja guys. Dan kebetulan kita satu rumah tuh lebih suka sayur-sayuran daripada perdaging-dagingan. Jadi masak kayak gini tuh udah cukup nikmat apalagi ada sambalnya. Dan emang wajib harus ada yang pedes-pedes. Nah selain sambal kita tadi aku juga buat sambal cumi petai dan tumis kembang kates campur pakis hijau. Definisi udah pasti ngabisin nasi 2 bungkus ini. Oh ya kemarin aku ada baca komen yang agak nyekik. Aku juga baru kepikiran bener juga. Kak kenapa sih nasinya harus dibungkus udah gitu makannya di piring lagi? Aku pikir fungsinya dibungkus itu biar bisa makan sekalian di daunnya. Terus ada yang jawab kurang lebih biar repot. Terus aku pikir ya kelihatan emang merepotkan juga ya setelah dibungkus terus dituang lagi ke piring. Karena itu posisinya kita makan yang berkuah jadi nggak mungkin makan langsung di daunnya guys. Nah kalau makan yang kering kayak gini bisa langsung di daunnya. Dan kenapa biasanya kita sering membungkus nasi di ladang? Pertama kita makan tuh jarang serempak, jadi kalau udah dibungkus per porsi gitu yang belakangan enak ngambilnya, nggak kebagian kerak doang. Terus aroma daun pisangnya juga bikin nasinya enak guys, angetnya juga awet.
Aslinya selera makan kita di rumah sesimpel ini aja sih guys, direbus terus dicocol sama sambal udah enak banget. Nah kebetulan ini aku punya rebung betung baru panen kemarin jadi masih segar banget, jadi langsung aja ini aku mau masak. Kali ini aku masaknya bagian yang pucuk aja, menurut aku ini bagian dari rebung yang paling enak sih, apalagi kelopaknya masih muda-muda kayak gini. Potong panjang biar nggak hancur karena nanti mau dicocol-cocol gitu sama sambal. Terus nanti karena rebusnya ini agak lama, aku pakai atang belakang aja guys. Setelah 30 menit ini dia udah matang, belum aku pakein apa-apa. Ini tuh rasanya udah manis loh guys. Ternyata rebung betung tuh emang enak ya. Atau ngaruh karena masih segar baru dipetik. Tapi kata nenek aku masak pakai kayu tuh rasanya emang enak sih daripada gas. Makanya kalau lagi rajin masak apa-apa tuh aku masih suka di atang guys. Nah ini dia menu masakan kita hari ini. Kebetulan aku punya tudai juga di rumah. Cuman dicocol sama sambal aja tuh udah enak banget guys. Ini aku mau lanjut makan dulu, bye bye. Menurut aku masak daun singkong paling enak tuh yang ditumbuk kayak gini sih, apalagi makannya pakai tangan, bisa dibejek, lebih nikmat aja gitu. Oh ya, biasanya kalau aku masak daun singkong kayak gini banyak yang saranin suruh masak kuah santan, katanya enak banget. Bukannya nggak mau coba, jangankan santan daun singkong, daging aja jarang kita bumbuin guys di rumah. Tahu sendiri masakannya orang Dayaknya itu cuman modal cemplang-cemplung aja, paling pakai bawang merah bawang putih buat numis. Mungkin sudah terbiasa ikut cara masak dan selera orang tua, jadinya aku juga lebih suka masakan yang simpel aja, nggak terlalu banyak aroma perbumbuan. Nah ini aku mau masak daun singkongnya campur sama bunga kecombrang dan umbutnya juga guys, yang bakal bikin aromanya tambah enak menurut aku. Karena ini nanti aku mau masak kuah gitu, jadi ini aku tumbuknya nggak terlalu halus. Biasanya kalau aku tumis kering nggak pakai kuah sama sekali, aku sukanya ditumbuk halus banget, itu bakal lebih enak. Ini aku juga campur sama kikil yang udah direbus sampai lembut. Kalau aku masak daun singkong itu masaknya harus lama, nggak apa-apa sampai merah, nggak menarik gitu, yang penting rasanya enak. Karena kalau dimasak bentar aja seperti sayur pada umumnya, menurut aku itu masih bau langu gitu loh. Nah ini dia masakan kita udah jadi. Ini udah perpaduan aroma yang enak banget sih. Langsung aja kita makan. Meskipun gak pakai daging bisa ngabisin nasi segunung sini. Bye bye. Masak hasil panen sayur kita di ladang ditemani ikan bakar sambal terasi, terus makannya dikelilingi pepadian. Nah ini masih lanjutan cerita kita di ladang gunung ya guys. Selesai memetik sayur ini mau langsung masak. Nggak tahu kenapa kalau di ladang itu cepet banget laparnya, padahal ini masih sekitar jam 11 siang. Ini aku habis cuci berasnya dari sungai. Ini pertama kita mau masak nasi dulu. Cuman karena tadi malam hujan dan hari ini mendung banget, kebanyakan kayunya ini masih agak basah gitu guys, jadi nyalain apinya agak susah. Ini bisa dilihat asapnya lebih banyak daripada apinya, tapi meskipun gitu nasi kita bisa matang juga. Lanjut ini mamaku bakar ikan, sekalian ini kita rebus daun timun yang tadi kita petik juga. Ini airnya dididihin dulu ya guys. Kali ini aku masukin jamur kuping yang kita dapat, terus sama satu daun yang agak licin gitu, kalau dicampur sama daun timun rasanya lebih enak. Dan beginilah penampakannya udah matang. Lanjut mamaku juga bungkus nasi, ini keraknya kita makan terlebih dahulu, aromanya enak aja gitu. Nah buat yang sering komen sampai ada yang marah-marah katanya video aku kependekan, kali ini aku buat yang panjang guys, awas aja kalian bosan ya. Nah ini dia sambal terasi bakar kita udah jadi. Lanjut ini aku mau tumis bayam dan bunga sawi yang tadi kita petik juga. Ini karena peralatan kita di ladang minim banget, jadi aku tumisnya pakai periuk aja ya guys. Ini periuk bekas masak daun timun tadi. Lagian di ladang itu nggak perlu masak yang gimana-gimana ya guys, seadanya aja udah pasti enak, bisa ditelan. Kebetulan ini ada kates juga, dan beginilah menu makan siang kita hari ini guys.